membaca Al-Quran. Al-hadithul awwal artinya hadis pertama. Al-awwal artinya yang awal. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ini saya kira sebagian kita sudah hafal ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau artikan dua dari Amirul Mukminin Abi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Baik, jadi hadis ini tentang niat, pentingnya niat. Makanya dalam banyak pandangan termasuk ada namanya Imam Abu Dawud, beliau berpendapat bahwa hadis ini tentang niat ini itu isinya setengah dari ajaran Islam. Paling pentingnya ya niat ini, karena agama itu tertumpu pada dua sisi ya. Apa dua sisi itu? Sisi lahiriah yang bentuknya amal kita ya, dan yang kedua adalah batiniah yang bentuknya niat. Nah, itu saking pentingnya maka hadis ini diletakkan nomor 1 dari sekian ratus ribu atau puluh ribu atau ratus ribu ya. Hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi bahkan sampai Imam Bukhari ya, yang ditulis pada hadis pertama adalah hadis mengenai apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Ya, niat itu ya. Saking pentingnya. Bayangkan panjenengan kalau nggak ada niat hari ini sampai ke sini apa enggak? Enggak. Wah, bubar semuanya. Maka niat itu penting banget ya. Penting ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu tentang niat ini ya. Ya karena semua dengan niat semua. Juga niat, tidur niat, semua niat, semua jadi ibadah itu ya. Nah, ya. Jadi kenapa tiga ilmu itu? Pertiga ilmu itu maksudnya perbuatan manusia itu terdiri dari 3 hal ya, yang kita lakukan semua manusia ini. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama hati, kedua lisan, dan yang ketiga anggota badan ya. Hati, lisan, dan anggota badan yang kita miliki yang bekerja ya. Ada 3. Jadi saking pentingnya maka hadis ini diletakkan pada bagian pertama ya, pada bagian pertama. Baik, kandungannya jelas sekali. Tapi hadisnya tadi apa ya Bu ya? Paling enggak yang potongan sedikitnya.
Innamal a'malu Binniyat. binniyat. Padahal agak panjang sebenarnya. Cuma kitanya agak males mau ngapalin. Kalau satu di situ tok. Innamal a'malu binniyat. Ya mending daripada nggak ngapal ya. Diambil inti, cuma diambil intinya niat. Benar ya. Ada sambungannya. Wa indana likulli imri'in ma nawa. Kalau sampai di situ lebih bagus lagi ngapalnya. Insyaallah. Iya. Siapa yang benar. Jadi tergantung kepada niatnya. Ya, tergantung niat. Baik, kandungan hadis ini ada 7. Ya. Yang pertama, niat merupakan syarat layak diterimanya atau tidaknya amal perbuatan. Ya. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan apa? Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi apalagi dalam ibadah-ibadah yang wajib, maka niat itu hukumnya rukun. Ya, kita nanti mau sholat zuhur, niatnya ada niatnya apa enggak? Kalau nggak ada niat nggak sah. Ya, ini yang wajib-wajib harus diniatkan. Ya, puasa harus ada niatnya. Ya, zakat harus ada niatnya. Sholat ada niat, wudhu ada niat, mandi ada niat. Ini yang wajib-wajib ya. Nah, yang sunnah juga demikian. Bahkan sesuatu yang dianggap bukan ibadah, ya, kalau kita niatkan itu jadi ibadah, ya, berpotensi berpahala. Nah, ini karena niat. Makanya niat itu merupakan barometer atau ukuran penentu, ya, bagi amal perbuatan kita. Ya. Dan niat itu bisa dibisniskan. Pernah dengar belum? Niat itu bisa dibisniskan. Belum pernah ya? Bisa kita bisniskan niat itu yang transaksinya itu hanya kepada Allah. Nah, ya. Kepada siapa transaksinya? Kepada Allah doang, bukan kepada yang lainnya. Contoh, kita bertransaksi ataupun berbisnis niat. Kita dari rumah mau ke masjid ini, panjenengan niatnya. Nah, harusnya banyak itu. Boleh kita meniatkan sampai 20 niat. Nah, ini namanya transaksi bisnis niat. Jadi jangan aku mau sholat zuhur di masjid. Ya boleh, tapi dapatnya itu toh. Ya, iya. Tapi kalau kita niatnya aku mau ketemu teman-teman, mau silaturahmi, ya, supaya temannya persahabatannya banyak. Yang pertama. Yang kedua, aku niat mau bersihin toilet. Nah, dapat pahala lagi loh, Bu. Iya. Yang ketiga, aku mau ngerapihin masjid, mungkin kemarin kotor kali ya, masih isi pahala lagi. Apalagi Bu? Aku mau beli sak gulung tisu toilet. Aku tak taruh di. Nah itu bentuk tisu tadi ya. Nah itu pahalanya luar biasa itu. Iya. Apalagi aku mau niat hari ini mau ngerapiin sendal-sendal yang mau orang yang mau masuk, yang orang masuk. Nah dia orang masuk sendalnya kita rapiin, wah enak banget itu orang yang lihat. Ya, kalau sendalnya berantakan ya Allah rasanya males mau masuk masjid gitu ya. Nah, ini juga berpahala. Ya, banyak sekali. Jadi bisa lebih dari 20. Aku mau ke masjid ini mau ngapal surat-surat pendek, wah dapat pahala lagi. Ya. Aku mau zikir 10 menit, aku mau baca Al-Quran, ya. Aku berusaha mau melakukan sholat sunnah, ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, misalnya, ya. Seperti apa? Qobliyah zuhur 4 rakaat, tahiyahnya berapa? 2
jadi banyak. Apalagi aku mau nyemplungin di kotak. Pahalanya dia biar. Iya. Aku bawa makanan walaupun sedikit, aku mau share bagi-bagi. Wah, banyak sekali. Ya. Makanya kalau kita nggak meniatkan banyak, rugi sebenarnya. Rugi apa enggak? Rugi banget. Hadisnya jelas. Apa yang kita niatkan itu, ya, apa yang kita perbuat itu sesuai dengan niat. Jadi kita boleh perbanyak, ya, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di rumah majikan juga demikian. Mau nyapu, aku niatkan karena Allah. Karena Nabi pernah menyatakan, an-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Aku mau nyapu, ini perintah Nabi. Lihat. Jadi ini merupakan pahala, ya, yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tidur yang pada asalnya tidak ada pahalanya, ya, mau tidur mau nggak tidur kan terserah kita, ya, Bu. Tapi kalau tidurnya kita niat karena Allah, ya Allah, aku niat tidur ini supaya besok aku fresh, sehat, badannya apa? Waras, kuat, bisa kerja, bisa ibadah, ya Allah. Dapat pahala. Ya, kalau ditambah dengan doanya. Apa doanya, Bu? Bismillahumma ahya wa bismika amin. Ya, jadi banyak bisnisnya ini, ya, biar. Panjenengan ke pasar kok lakukan bisnisnya. Aku daripada ngelamun, aku mau zikir sambil jalan, niat karena Allah. Gitu. Ya. Aku beli sayur niatnya karena Allah supaya bisa masak. Kalau bisa masak perutku kenyang, kalau kenyang bisa bertenaga. Itu niatnya. Ya. Karena makan itu disuruh oleh Allah. Kulu washrabu, kata Allah. Ya. Makan dan minumlah. Atas dasar itu maka sebenarnya kita mendapatkan pahala. Minum yang pada asalnya itu nggak ada pahalanya, tapi kita bisa jadikan sunnah berpahala. Orang minum biasa gelak-gelak ya, memang nggak ada dosanya, ya, Bu, ya. Iya, mau minum sambil jalan sambil lari ya nggak ada dosanya, nggak berdosa, ya. Tapi kalau diniatkan karena Allah, ya, dan mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi, banyak pahalanya. Minum saja, ini minimum ada 6 pahala. Dalam minum saja, panjenengan hari-hari, ya, kita minum minuman apa saja. Mana yang lebih? Kalau kita niatkan betul-betul berdasarkan sunnah Nabi. 1, Bismillah. Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat minum karena pahala. Kedua, duduk, dapat pahala lagi. Pahala mengikuti sunnah Nabi, ya. Nabi minumnya nggak pernah berdiri, apalagi sambil lari. Maka itu juga sunnah dapat pahala. Apalagi tangan kanan minumnya, ya, dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu perbuatan syaitan. Apalagi gelak-gelaknya itu jangan sekaligus. Saat botol itu kulak sampai habis. Ya boleh, tapi tidak mengikuti cara Nabi. Ya, cara Nabi itu cara yang paling sehat untuk badan kita, ya, untuk tubuh badan kita. Jadi caranya 1 tegukan berhenti nafas, ataupun 2 tegukan berhenti nafas dulu. Maksimumnya 3 tegukan, kemudian berhenti. Ini yang dilakukan Nabi, ya. Jadi boleh gelak nafas, gelak nafas, ataupun gelak nafas. Jangan gelak sampai 10 kali non-stop. Seperti ini, ya. Ya boleh, tapi nggak bagus. Ya, yang pertama kesehatan nggak bagus. Yang kedua tidak mengikuti cara Nabi atau sunnah Nabi.
Apalagi sunnahnya, jangan bicara, ya, jangan bicara. Ya. Apalagi sunnahnya, baca alhamdulillah setelah Makan. minum selesai. Oh, banyak ternyata ya. Iya, jadi sehari-harinya kita tuh sebenarnya kalau tahu ilmunya, ya, maka pahalanya akan terus di-drop, disuplai, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang Bu kalau kita nggak membisniskan niat ya. Iya. Jadi perbanyak niat, mau tidur niatkan, ya, karena Allah, ya. Kerja dengan mulai bangun pagi ini niatkan karena Allah, ya. Semuanya niatkan karena Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat beruntung, ya. Sia-sia. Dulu mungkin kita ya, ketika dari kampung sebelum terbang ke Hong Kong, lu nggak ada niat karena Allah itu mungkin nggak ada, ya ada tapi mungkin jarang. Niatnya apa coba di sini? Nyari dolar kok. Mbak kamu ngapain ngomong ya? Nyari dolar. Nggak ada salahnya, nyari duit itu wajib, kerja itu wajib ya. Nah tinggal niatnya ini, ya. Kita nggak niatkan kadang-kadang, ya. Maka mulai sekarang apapun perbuatan yang baik kita harus meniatkan karena Allah, ya. Membantu teman niatkan karena Allah. Ya Allah, membantu teman ini karenamu ya Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dijempoli, bukan ingin like maksudnya, ya. Nah, jadi enak orang yang niat karena Allah itu, ya, tidak berpotensi stres, ya, ya. Contoh niat pertemanan, ya, kalau Senin teman sampai saya tetap makan berdua, minum berdua, duduk berdua, mana-mana berdua, ya, karena kita niatnya lillahi ta'ala berteman itu, ya. Tiba-tiba sudah 5 tahun dia nyakitin kita, katakan yang biasanya terjadi, ngutang gak bayar-bayar, akhirnya apa? Jadi musuhnya dia. Nah, bagi orang yang niatnya lillahi ta'ala nggak stres, nggak stres, ya. Iya, kenapa? Karena putus nggak putus itu aku nggak peduli. Yang penting aku niat karena Allah, ya, supaya kita banyak teman. Dia mutusin, ya sudah keinginan dia, ya. Yang penting kitanya berusaha terus. Jadi nggak stres, iya, karena niatnya apa? Karena Allah, ya. Dan niat ini bikin kita jadi lebih kuat, seperti penggerak motor mesin. Contoh, di bulan Ramadan kita berpuasa begitu panjang waktunya, ya, mungkin 15 jam, ya. Sudah 15 jam begitu lama, cuacanya panas, ya. Sudah panas, kerjaannya berat kan, naik turun gunung ya, ya. Karena ada teman yang kerjain di gunung ya, naik turun ada, ya. Ada yang ke laut, jemur-jemur apa itu ikan itu ada loh, ada di daerah mana? Pengcong, pulau sana itu. Seberang sentral itu. Pulau lupa. Pengcau. Pentau ini kan Pengcau ataupun apa, ya. Ada ya. Sudah kerjanya berat, nggak sahur lagi Bu, nggak sahur. Pernah kami dengan nggak sahur? Oh ini, sudah nggak sahur. Kira-kira puasanya kuat apa enggak? Insyaallah kuat. Kuat. Kenapa kuat? Karena diniati. Coba nggak diniati. Jam 7 udah perut perutnya udah lapar, nyari makanan, marah-marah nggak ada makanannya Bu, ya. Tapi dengan adanya niat kita jadi kuat. Nah, di situ maka pentingnya niat itu ya Bu, ya. Iya. Ada angin, topan, ada apapun, namanya sudah niat itu kenceng, ya. Iya.
panas kepanasan, dingin kedinginan, aku wis pokoke ke masjid niatku. Wah, sampai apa enggak? Sampai ke masjid. Tapi kalau nggak ada niat, Nggak sampai. wah, ketemu teman dibawa ke karaoke misalnya. Ya ikut aja gitu ya. Ini jadi penting kita itu membulatkan niat, tekad yang kuat. Plus bila perlu jelas niatnya dia. Tahu niat jelas Bu? Ngerti ya? Saya kasih contoh. Contoh misalnya, ini sudah berkeluarga semua ya. Sudah balik semua ya Bu. Katakan yang masih jomblo kita tanya, Mbak, jenengan nikahnya kapan? Kalau dia jawab, ya kalau ada jodoh ya aku kawin, kalau enggak ya embuk. Nah, ini namanya nggak punya misi, nggak punya niat ya. Orang yang punya niat, jawabannya lain. Jika ditanya, Mbak, dengan kapan mau kawin? Doain ya Mbak, aku ini sudah niat tahun 2023, tahun depan, tanggal 17 Agustus aku mau akad nikah. Jelas apa enggak? Jelas. Kapan? Tahun depan. Tanggal 17 Agustus 17 Agustus tahun 2023. jelas ya. Jelas. Orang yang niatnya jelas, dia punya strategi untuk memudahkan jalannya ke sana. Ikhtiar. Ikhtiar. Kasah kosong. Nyari cowok di Songso di mana itu. Nggak dapat di Songso, nyari lagi kemana pindah. Yulong nggak dapat lagi ke sentral nggak dapat lagi, pulang pemberita katanya dapat misalnya. Nah ini namanya ada niat. Sama lah kalau kita ditanya, Mbak, jenengan ini kapan pergi hajinya, Mbak, pergi ke Mekah? Tahun depan. Harus jelas jawabnya, niatnya itu harus jelas. Jangan ya kalau ada duit ya aku pergi, kalau enggak ya embuk. Nah ini nggak benar nih. Insyaallah. Harus jelas ya. Doain nyoba aku niat mau ke Mekah nih tahun 2024. Waktu pemilu ini saya mau pergi. Misalnya ya, aku mau pergi ke Mekah ya waktu pemilu. Habis pemilu kesini. Nah ini namanya apa? Niat yang jelas. Jelas tentunya. Iya. Sama lah. Mbak, jangan mau bangun rumah ini kapan? Jelas loh, harus jelas kan? Iya. Harus jelas tanggalnya bila perlu ya Bu ya. Bulannya bila perlu, jamnya harus jelas ya Bu ya. Iya harus jelas. Ini namanya niat. Oke, nomor 1 ya. Nomor 2, waktu pelaksanaan niat itu dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Tapi tidak semestinya, kebanyakannya di awal ibadah. Apa maksud di awal ibadah itu? Mau mulai. Iya, mau mulai kita sholat zuhur, nanti niatnya di situ, ya. Usolli fardhu zuhur. Mau asar, usolli fardhu asar. Jangan mau sembahyang zuhur, niatnya jam 7 pagi. Aku mau niat sholat asar sekarang ya. Usolli fardhu asri arba'at raka'atin. Allah Akbarnya nanti asar. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Tapi ada ibadah itu yang niatnya diawalkan. Puasa misalnya. Panjenengan kan niat puasa bukan sebelum imsak kan ya Bu ya? Iya. Iya. Kapan niatnya? Waktu sahur. Ya habis maghrib boleh. Mau tidur atau habis maghrib boleh. Biasanya habis sholat tarawih ya Bu ya. Iya. Nah, ya. Tidak diwajibkan di awal ibadahnya itu karena merasa berat. Coba kalau diwajibkan niatnya sebelum imsak, kebobolan semua kita. Benar apa enggak? Iya. Iya. Nah, apalagi yang suka ngantuk ini, tetap ngantuk. Nah, ya. Jadi ini masalah. Sebab itu dikecualikan pada ibadah puasa ya, ada ibadah puasa. Oke. Jadi nomor 2, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah
dan tempatnya di mana? Hati. Hati, ya. Jadi pada mulut kita ucapkan, ya, pada dasarnya kita harus meniatkan dalam hati, ya. Jadi yang menyebut usolli itu sebenarnya bukan niat, itu lafaz niat, ya. Karena di hati itu kan orang nggak ada yang bisa dengar ya, dia. Ya. Iya. Jadi mulut yang dikatakan usolli atau nawaitu itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingatkan kita berniat. Nah, ya. Usolli fardhu zuhri niat isun sembahyang apa? Jadi diingatkan maksudnya begitu, yang tujuannya supaya meniatkan dalam hati. Samalah ibu-ibu kalau misalnya mau belanja ke pasar, disuruh majikan beli cabai, bawang, tomat. Beli apa, Bu? Sate bawang tomat. Beli apa? Sate bawang tomat. Keluar dari rumah, ketemu mbak teman. Mbak, panjenengan dari pundi, Mbak? Aku mau niat beli apa kan? Cabai, bawang, tomat. Melangkah lagi 10 menit, ketemu lagi orang lain. Mau kemana, Mbak? Aku mau niat apa? Beli. Perlu begitu ataupun nggak perlu? Ya boleh-boleh saja diingat-ingat ya, Bu ya. Iya, nggak dinyanyi-nyanyikan juga nggak apa-apa. Masa habis dari keluar rumah lu cabai, bawang, tomat, cabai, bawang, tomat, cabai, bawang. Sampai kapan? Sampai pasar. Wah, dikatain gila ya. Ya sekali-kali bolehlah bawang tomat. Lagi cabai, bawang, tomat supaya apa? Ingat ya, sampai di pasar mau langsung dari tempat apa? Cabai, gitu ya. Itu maksudnya. Kalaupun tidak diucapkan, ya no problem, kan bisa ditulis ya. Cabai, bawang, tomat. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan. Oleh sebab itu, kalaupun kita itu tidak mengucapkan nawaitu, sah-sah saja sebenarnya. Ya, langsung Allah dalam hatinya. Allah nyata sembahyang karena beliau. Ya, makanya dalam mazhab yang lain itu nggak diucapkan. Orang Cina, orang Arab, Pakistan itu nggak ada usoli-usolian, itu nggak perlu, itu nggak ada. Yang adanya di mana? Di Nusantara ya, di Indonesia, di Jawa ya. Usoli itu nggak lagi, usolinya keras kan. Ya. Berarti diulang-ulang. Usoli, panjang banget. Arba asri, arba arafaatin, adaan, mustaqbilal kiblati billah. Panjang ya. Allah, nggak jadi lagi ngulang lagi. Usoli, pernah dengar? Pernah melihat nggak kayak gitu? Saya pernah melakukan kayak gitu? Ya mungkin pernah gitu ya. Iya, saya dulu pernah punya teman yang ragu-ragunya itu banyak sekali ketika usoli. Nah, ya, jadi ini akan mengganggu kekhusyuan diri dan orang lain. Ya, makanya kalaupun tidak baca usoli, sebenarnya lebih bagus kalau menurut saya. Ya, ini akan lebih baik dan akan tidak diganggu oleh syaitan. Ya, kata Syekh Sayyid Sajid, pengarang buku Fiqhus Sunnah, ya, beliau mengatakan yang paling baik itu langsung ke hati. Karena kalau kita membaca nawaitu ataupun usolli, maka di situ setannya akan lebih subur mengganggu kita. Nah, betul juga. Ya, teman saya itu kalau mau usolli ya, baca digaji berkali-kali. Ketika imam sudah mau rukuk baru janji. Coba. Ya, rugi apa enggak? Oh, rugi, dia nggak sempat baca Fatihah komplit. Ya, wudu lagi lama, wudu itu pada musak muta itu lama banget. Karena sambil menyesuaikan niat itu lebih hati ya. Dia nggak yakin kalau ini belum kebasuh. Ulang lagi, sampai berapa menit? 10 menit wudu saja. Coba habis air ya Bu ya, mubazir kan gitu ya. Nah itu maunya setan. Ya, jadi untuk makluman ibu-ibu semua ya,
bahwa pembacaan usolli ya itu dianjurkan pada mazhab Syafi'i saja di tanah air ya. Sementara Timur Tengah, Asia Selatan ya, termasuk Cina ya, Jepang dan lain sebagainya, mereka nggak ada baca usolli yang nggak ada. Nggak apa-apa karena itu bukan rukun. Baca usolli itu bukan rukun, di luar sembahyang ya. Nah, tapi yang bagus juga untuk mengingatkan ya. Baik, 3, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Amal soleh itu amal apa? Amal yang baik itu harus diingatkan semua ya Bu ya. Bantu teman karena Allah ya. Orang yang bantu teman karena Allah itu gak akan stres Bu, apabila tidak diucapi terima kasih. Sementara orang yang memberi sesuatu tapi karena ria, tidak karena Allah, tiba-tiba orang yang diberi itu malah dia nolak, masuk dikit, ayo kita yang ngasih, mangkel apa enggak, dibuang lagi barangnya, stres apa enggak, mangkel. Tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah enggak, mau terima enggak terima ya sudah, aku karena Allah ya. Mau diucapi terima kasih, gak diucapi terima kasih, aku nggak perlu ucapan apa. Terima kasih dari orang. Enak kamu gak kalau gitu? Enak, ya, karena niatnya kita karena Allah. Nggak stres hidup ini Bu kalau niatnya apa? Karena Allah, ya. Panjenengan misalnya nyapu tiap hari Senin ini, tiap pagi sampai zuhur misalnya ya. Bersihin masjid, niatnya ini dijempoli oleh ketua atau jamaah, tiba-tiba nggak ada yang jempoli, mangkel apa enggak ya? Apalagi dia kamu nyapu kok masih kotor, ini nggak bersih, tambah duduk apa enggak? Tapi orang yang niatnya lillahi ta'ala nggak perlu, nggak peduli ada orang mau terima kasih, mau jempoli, jempolnya itu naik ataupun turun gitu ya. Jempol turun di bawah maksudnya mengejek gitu ya. Nah, kalau jempolnya ke atas memuji. Tapi jempol turun bawah ke atas aku nggak perlu ya. Yang penting aku niatnya karena Allah Ta'ala. Itu dalam segala amal soleh, amal yang baik maksudnya. Ya, amal baik itu kayak nyapu, nyuci piring, ya Bu ya. Iya, ngambil sampah di tengah jalan, bantu teman, itu semuanya amal soleh, amal yang baik. Apalagi masalah ibadah, ya harus lillahi. 4, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar apa? Makanya berbanyak niat tadi ya Bu ya. Ya, bisnis niat itu penting. Menggandakan niat itu sangat bagus sekali. Ya, supaya kita tidak sia-sia hidupnya. Jadi nanti ibu-ibu minggu depan ya, kalau mau ke masjid ini hari Senin depan, tolong transaksikan bisnis niat sebanyak-banyaknya. Ya, bila perlu lebih dari 10 niat mau ke masjid ini. Saya ulangi lagi contohnya Pak. 1, aku niat ke masjid ini mau silaturahmi dari teman. 2, apa? Sholat jamaah. 3, mau nyemplungin amal kotak amal. 4, mau mendengarkan tasawuf Pak. Boleh. 5, pokoknya sebanyak-banyaknya. Lebih banyak kita meniatkan, akan lebih banyak pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat tepat sekali hadisnya, innamal a'malu binniyat. Apapun lagi mau tidur niatkan karena Allah. Tadi ya. Niatnya gimana? Ya Allah, aku tidur ini supaya kalau aku bangun badanku jadi apa? Sehat, fresh, kuat, seger, supaya bisa kerja lagi, bisa ibadah lagi, dapat duit lagi, bisa bantu nyumbang orang lain lagi. Wah, itu ini luar biasa kalau niatnya seperti ini. Ya, itu nomor 4.
5. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh. Jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai apa? Ibadah. Kayak jalan kaki, ya. Minum tadi saya sudah jelaskan. Minum itu boleh ada pahalanya, boleh enggak? Ya. Kalau kita cuma lek sudah, enggak dapat pahala. Ya, dia. Tapi kalau kita niat baca bismillah, ya, yang saya sudah jelaskan, habis baca bismillah, minumnya sambil duduk, tangannya kanan, leknya berapa kali? 3. Maksimum 3 ya, Bu ya. Setelah minum baca banyak pahalanya mungkin. Tapi kalau sekedar lek kemudian dia lari, rugi apa kan? Kata orang Cina, rugilah. Rugilah jadi apa? Gila. Ngerti ya? Rugilah jadi rugi ya. Jadi perbuatan yang biasa-biasa, ya, yang penting bermanfaat. Kalau diniatkan mencari keridhaan Allah, berpotensi mendapatkan pahala dan dianggap sebagai ibadah. Macul itu dapat pahala apa nggak sih? Dapat kalau niatnya karena Allah. Nyapu, pokoknya apa saja lah, ngepel, cuci piring ya dia. Iya dapat semua. Nyetrika dapat apa nggak pahalanya? Dapat. Ya. Kalau kita niatkan karena ya Allah, aku nyetrika ini karenamu ya Allah. Karena kalau aku nggak nyetrika nanti bajuku kumel, kucel. Kalau kucel ini orang mandangnya nggak bener. Nah kan gitu ya. Sementara aku pernah belajar, misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah gitu ya. Maka aku pakai baju ini, bajunya harus tampil apa? Indah dan rapi. Itu bila perlu wangi. Nah sunnah lagi ya. Seger, maksudnya baunya seger, bau wangi. Jadi kalau kita niatnya karena itu, karena Allah, berdasarkan itu, enak tuh. Banyak sekali pahala yang kita raih, ya. Sementara orang yang tidak mengetahui ilmu ini, hidupnya kayaknya kosong, ya. Mereka kayak biasa, kayak nggak ada pahalanya. Padahal di situ tempatnya pahala. Makan dapat pahala, lari jalan dapat pahala, duduk dapat pahala. Ya biar semuanya berpotensi ada pahalanya. Ya, kalau niatnya lillahi, apapun bentuk perbuatan yang penting baik. Ya, kalau diniati mencari ridha Allah, ya, berpotensi akan mendapatkan pahala. 6. Yang membedakan antara ibadah dan adab kebiasaan itu adalah niat. Ya. Tidur itu kan tradisi. Ya, kebiasaan manusia. Tidur bisa berpahala, bisa enggak berpahala. Kawin bisa berpahala, bisa enggak berpahala. Tergantung niatnya. Kayak tadi di dalam hadis ini, ada seorang laki-laki dari Mekah, ya, yang disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Dia ingin menikahi namanya Ummu Qais, tapi Ummu Qaisnya hijrah bersama Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Ummu Qais ini rela berhijrah, tapi semata-mata niatnya cuma mengawini dia toh. Ya, laki-laki mengawini Ummu Qais dari Mekah. Niatnya bukan karena Allah hijrah ingin mensyiarkan Islam supaya agama Islam lebih berkembang, itu enggak ada niat itu sama sekali. Niatnya cuma apa? Nikahi gadis itu, ya dapatnya nikahi gadis itu toh. Kan rugi ya dia. Coba kalau niatnya sama seperti Nabi Muhammad ya, akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi pahala. Nah itu maksudnya ya dia. Jadi ini juga sama dengan kita ya. Ke masjid ini jangan niatnya itu ingin ketemu orang satu orang tok kemudian selesai. Ya. Bila perlu harus diperbanyak niatnya, digandakan, ya, ditriplekan, digandakan, dilipat gandakan niatnya sesuai dengan hadis Nabi. Tadi apa hadisnya?
innamal a'malu binniyat. Ditambah lagi terus Wa Wa inna innama likulli imri'in ma nawa. Kalau bisa sampai di situ minggu depannya. Bila perlu lagi diteruskan ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Nah, kalau bisa ya. Panjang. Nah, ya wis enggak apa-apa kita ya. Ya wajar enggak apa-apa namanya juga wis taman kalah-kalah. Beda dengan taman kanak-kanak. Kalau saya dulu ini sejak SD saya sudah hafal Sanawiyah SD Sanawiyah sering dipelajari sampai hafal. Nah, makanya ketika masih kanak-kanak itu enak, ngapalnya enak karena apa? Pikirannya masih bening, jernih, tajam, karena nggak punya problem. Ya. Sekarang ini kita problemnya beribu-ribu problem. Dengan majikan ada 15 problem. Dengan di rumah keluarga di tanah air ada 25 problem. Dengan organisasi ada 10. Dengan tetangga teman-teman. Yang kita ingatnya ya Bu ya. Iya. Udah hafal 2 menit hilang lagi. Ya wajar. Masih mending ya Bu ya. Masih mending kita ikhtiar namanya ya. Walaupun sudah tuek-tuek kayak kita ini ya. Teruskan kita ikhtiar. Paling tidak sampai di situ tadi. Innamal a'malu. Hafal minggu depannya Bu ya. Nah, kalau minggu depan kita nanti hadis yang kedua ya. Terus sampai hadis ke-40 ya. Yang disebut sebagai hadis Arba'in Nawawiyah atau Nawawi. 7. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu arti iman ya. Jadi iman kaitannya dekat dengan hati, dengan niat ya. Jadi penting sekali niat ini sebagai mesin penggerak motor aksi kita, ya perbuatan kita. Tanpa niat kita akan terombang-ambing. Ya, dengan kalau gak ada niat ke masjid dari pagi sampai ke masjid apa enggak? Tidak. Kemana-mana kan harus niat. Aku mau naik bis jurusan Songsoy, sampai apa enggak? Ya santai. Tapi kalau nggak ada niat ke Songsoy, akhirnya naik bis mana? Naik bis apa ya? Akhirnya terombang-ambing. Maka harus perlu niat ya, sebagai barometer ya, sebagai alat mencapai tujuan. Baik, alhamdulillah hadis yang pertama selesai. Insyaallah hadis yang kedua kita sambung. Kita baca Al-Quran ada 10 menit, jamnya mati ya Bu ya. Lagi puasa kan. Surat apa Bu? Yusuf ayat 87. Berapa? Yusuf 87. Yusuf Ayat 87. 87. Oke. Ya, ini. Enggak. 87. Oh, halaman itu. Halaman 86. Halaman 86. Ya Baninya dia. Oke ya. Ya, 87. Halaman 86. Surat Yusuf. Saya baca dan ikuti.